salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seminar kesehatan tentang pola makan sehat. Dan pola makan anak remaja sekarang, ada nggak sih ya di antara kalian yang suka makan junk food? Dan ada nggak sih dari antara kalian atau makannya tidak teratur? Dan porsi makannya terlalu banyak atau mungkin lapar mata doang? Biasanya mungkin kita lebih suka lapar mata ya, soalnya begitu lihat makanan enak sedikit aja pasti udah langsung pengen makan itu. Dan nutrisi makanan sehat untuk remaja itu, remaja membutuhkan berbagai jenis makanan dari 5 kelompok makanan sehat, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, produk susu, dan protein. Dan remaja harus makan makanan sehat yang memiliki nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang selama masa pubertas. Dan remaja sebaiknya membatasi makanan asin, berlemak, dan bergula. Makanan-makanan rendah serat dan minuman dengan kafein atau banyak gula. Sumbernya Australian Parenting Website. Mengapa remaja membutuhkan makanan sehat dan gizi yang baik? Remaja mengalami perubahan fisik yang besar dalam masa pubertas. Membutuhkan nutrisi tambahan untuk mendorong perubahan fisik ini, yang berarti mereka perlu makan makanan yang sehat. Butuh makan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, susu atau pengganti susu, dan protein. Kenapa butuh makan sayuran-sayuran dan buah-buahan? Buah dan sayuran memberi teman-teman energi, vitamin, antioksidan, serat, dan air. Nutrisi ini membantu melindungi teman-teman dari penyakit di kemudian hari, termasuk penyakit seperti jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Kenapa butuh makanan legume atau biji-bijian? Makanan biji-bijian termasuk roti, pasta, mie, sereal sarapan, nasi, jagung, quinoa, oat, dan barley. Makanan ini memberi remaja energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dan belajar. Makanan biji-bijian dengan indeks glikemik rendah seperti pasta, roti, gandum utuh akan memberi energi yang tahan lama dan membuat kalian merasa kenyang lebih lama. Dan kenapa butuh susu rendah lemak dan alternatif bebas susu? Makanan olahan susu utama adalah susu, keju, dan yogurt. Makanan ini adalah sumber kalsium dan protein yang baik. Saat pubertas, teman-teman membutuhkan lebih banyak kalsium untuk membantu mencapai masa tulang puncak dan membangun tulang yang kuat seumur hidup. Jika teman-teman tidak makan produk susu, penting bagi teman-teman untuk makan bebas susu yang kaya kalsium, misalnya tahu, kangkung, bok choy, kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, susu, kedelai, dan roti. Dan kenapa remaja butuh protein? Makanan kaya protein termasuk daging tanpa lemak, ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, lentil, buncis, tahu, dan biji-bijian. Makanan ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot teman-teman, terutama saat masa pubertas. Makanan kaya protein ini juga memiliki vitamin dan mineral lain seperti zat besi dan asam. Lemak omega 3 yang sangat penting dalam masa remaja. Asam lemak omega 3 dari ikan berminyak membantu perkembangan dan pembelajaran remaja. Dan dapat mengkonsumsi chia seed, flaxseed untuk omega 3. Zat besi memicu pertumbuhan otot teman-teman dan meningkatkan volume darah. Biasanya perempuan membutuhkan zat besi ekstra karena menstruasi mereka. Makanan, minuman, dan hindari. Ternyata untuk sebagian makanan ada juga makanan dan minuman yang harus dihindari. Misalnya, minuman manis tinggi gula dan rendah nutrisi, seperti jus buah, kemasan, minuman olahraga, air beraroma, minuman ringan, dan susu manis. Makanan cepat saji, makanan yang dibawa pulang, dan snack kue-kue. Makanan dan minuman dengan kafein karena kafein dapat mempengaruhi jumlah kalsium yang dapat diserap tubuh. Kafein memberi banyak energi buatan pada anak. Terlalu banyak kafein dapat menyebabkan masalah tidur serta konsentrasi sekolah. Contoh kafein adalah kopi, teh, minuman energi, dan coklat. Dan apa saja makanan yang tepat untuk remaja? Makanan yang tepat untuk setiap orang tidak dapat disamaratakan. Untuk beberapa orang, suatu makan dapat dikonsumsi sementara untuk orang lain tidak dapat dikonsumsi. Karena DNA individu kita
Tidak ada satu diet pun yang 100% sempurna untuk semua orang. Tetapi ada konsensus bahwa makanan tertentu adalah lebih baik dari yang lain. Kategori kelompok makanan utama meliputi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, protein, dan makanan kaya kalsium atau produk susu. Dan untuk sebagian orang memiliki cara makannya tersendiri. Cara makan dan menyiapkan makanan dengan tepat adalah yang pertama, pertahankan persiapan makanan sederhana. Yang kedua, makan yang enak dulu. Yang ketiga, kunyah makanan Anda perlahan dan nikmati setiap gigitan. Yang keempat, makan makanan secara teratur dan jangan makan di antara waktu makan. Kelima, makan untuk kesembuhan Anda. Dan yang keenam, makan makanan dengan variasi 3 macam warna sehari seperti pelangi. Bisa kita ulang, yang pertama itu ada persiapan makanan sederhana. Ini artinya makanan yang kita makan tuh gak harus mahal, bisa juga murah-murah gitu asalkan nutrisinya tuh banyak dan kita juga sehat. Dan yang kedua, makan yang enak lebih dulu. Ini makanan enak itu apa sih? Makanan enak yang itu seperti buah-buahan. Mungkin kan buah-buahan itu manis gitu, jadi harus makan itu terlebih dahulu. Dan untuk yang ketiga, kunyah makanan Anda perlahan dan nikmati setiap gigitan. Kita nggak punya gigi di lambung, dan gigi itu cuma terletak di mulut. Jadi nggak usah makan terlalu terburu-buru, usahakan minimal gigitnya 32 kali setiap gigitan. Supaya nggak memperbanyak tugas organ tubuh kita. Dan yang keempat, tidak makan dan terlalu makan. Nah, ini biasanya banyak banget nih yang telat jam waktu makannya. Biasanya udah sarapannya harusnya jam 7, ini malah sarapannya jam 10 siang. Dan itu tuh sebenarnya nggak baik banget, soalnya melewatkan sarapan tuh bisa buat kita lemes dan nggak konsen buat pembelajaran. Dan yang kelima, makan untuk menyembuhkan Anda. Biasanya sulit sih ini buat orang yang punya selera tinggi. Biasanya mereka tuh lebih milih makanan berlemak dan enak-enak aja. Tapi nutrisi yang harus didapatkan itu ada yang dapat dari pahit-pahit. Jadi mungkin nggak boleh pilih-pilih makanan ya. Dan untuk yang terakhir, makan bervariasi atau 3 warna per hari. Jadi ini misalnya kita baru makan semangka kemarin dan besoknya makan semangka lagi pasti bosan kan. Jadi itu harus bervariasi gitu supaya nutrisinya lengkap dan kita juga nggak bosen. Sebenarnya kesehatan sejati itu berasal dari kebiasaan hidup kita sehari-hari. Baik itu soal pola makan, cara menjaga lingkungan, dan cara kebiasaan kita berolahraga. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Intinya, tubuh kita bukanlah milik kita sendiri. Kita telah dibayar lunas oleh Allah. Karena itu, kita harus menjaga tubuh kita dengan baik dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Karena mungkin ada yang pernah dengar kata-kata ini, lebih baik menjaga daripada mengobati. Dan itu lebih baik kita tuh jaga tubuh kita gitu daripada harus diobatin terus gitu. Pasti makan biaya. Sekian seminar kesehatan dari saya. Terima kasih.